Perkenalkan, saya Hasan Nasyad dengan NIM 230102101005, program studi Pendidikan Agama Islam, kelas BAI 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai sebuah hadis yang di dalamnya mengandung makna mengajak kepada kebaikan. Sebelumnya, video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir semester gasar atau UAS mata kuliah hadis. Baik, langsung saja pada pembahasan sesuai dengan tema pada kesempatan kali ini, yaitu hadis tentang mengajak kepada kebaikan. Dan sesuai dengan pengertiannya, maka bagi yang mengajak kepada kebaikan, ia akan mendapatkan sesuatu yang efek positif dari perbuatan yang dilakukannya. Pada penerapannya, ajakan kepada kebaikan atau amar ma'ruf tentunya tidak lepas dari mencegah kepada keburukan atau nahi mungkar. Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan pilar dasar dari pilar-pilar akhlak yang mulia dan agung. Sesungguhnya di antara peran-peran terpenting dan sebaik-baiknya amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala adalah saling menasehati, mengarahkan kepada kebaikan, menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Dalam Al-Quran surat Al-Asr pun sudah dijelaskan, katanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Oleh karena itu, untuk catatan, semakin banyak orang yang mengikuti ajakan kebaikan, semakin banyak pula hal positif yang akan didapat baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Begitu juga halnya dengan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Pada kesempatan kali ini saya akan lebih fokus pada hal ajakan kepada kebaikan yang dimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 4831. Bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Muslim berbunyi demikian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mislu ujuri may yattabi'u la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana la alaihi minal ithmi mithlu athami may yattabi'u la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Ajruhum Muslim wa Malik wa Abu Dawud Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan atau kejahatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak apa yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Dalam hadis ini terdapat kutipan kalimat atau ayat, yaitu mitlu ujuri may yattabi'u, yang dimana artinya dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang mengikutinya. Namun sekarang ini ada orang yang beranggapan bahwa pahala seseorang yang mengajak kepada kebaikan akan mengurangi pahala orang yang diajak dan berpindah pahalanya kepada orang yang mengajak, ataupun sebaliknya, imbas kebaikan dari orang yang dilakukan itu maupun kejahatan yang dilakukan akan mengenai terhadap diri mana penyebab perilaku tersebut. Hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang mengajak kepada kebaikan akan mendapat pahala sebesar orang yang mengerjakan ajakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Begitu pula orang yang mengajak kepada kesesatan akan mendapat dosa, atau kesesatan pula akan bertambah dosa sebesar apa yang orang mengerjakannya tersebut. Orang yang diajak kepada kesesatan itu akan mendapat dosa orang yang mengajak kepada kesesatan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Tidak diragukan lagi bahwa di sini merupakan berita gembira bagi mereka yang suka mengajak orang lain untuk mengerjakan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan tinggi bagi mereka yang suka mengajak kepada kebaikan atau mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberi petunjuk menganjurkan umatnya untuk berbuat kebaikan dan menyerukannya. Beliau bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya.
Dan barang siapa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan dosa sekalipun itu sedikit, atau menyuruhnya atau membantu dalam mengerjakannya, maka ia mendapatkan dosa sebagaimana dosa manusia yang mengerjakannya. Nah, mengajari manusia dalam urusan agama mereka dan mengajak mereka kepada kebaikan adalah pekerjaan para nabi dan Allah. Pada hal ini terdapat beberapa keutamaan, yaitu keutamaan mengajak kebaikan, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu merupakan amal yang sangat mulia, amal soleh, ketaatan yang besar dan ibadah yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Fussilat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Al-ayat. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim atau orang yang berserah diri. Yang kedua yaitu disebut sebagai penyuruh petunjuk. Setiap orang yang mengerjakan ilmu atau mengarahkan orang lain pada jalan yang bisa ditempuh, artinya di sini jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan kebaikan, jalan yang benar. Untuk mendapatkan ilmu maka ia disebut sebagai penyuruh kepada petunjuk. Dan setiap orang yang menyuruh kepada amal soleh yang berkaitan dengan hak Allah atau hak makhluk secara umum dan khusus. Yang ketiga yaitu mendapatkan kebaikan atau pahala seperti apa yang dilakukan oleh pengikutnya atau orang yang diajak pada kebaikan. Di atas mengenai ajakan kepada kebaikan mengandung banyak faedah atau manfaat di dalamnya, dan dimana tidak akan ada kata sia-sia, tidak akan ada kata percuma dalam mempelajari kebaikan atau melakukan kebaikan. Yang pertama yaitu sesungguhnya mengajari manusia kepada kebaikan merupakan amal pekerjaan para nabi. Jadi di sini adalah suatu pekerjaan, suatu perbuatan yang mulia, pekerjaan yang agung. Yang kedua yaitu keutamaan mengajari manusia dalam perkara agama mereka. Sesungguhnya barang siapa yang mengajarkan sebuah ilmu atau menyuruh kepada sebuah petunjuk, menyuruh kepada sebuah kebaikan, baginya pahala seperti orang-orang yang mengerjakannya, artinya tidak akan terkurang, akan melakukan ada nilai positif tersendiri bagi seseorang yang mengajarkan pada kebaikan. Yang ketiga yaitu besarnya pahala seseorang yang mengajari manusia pada kebaikan yang dimana Allah Subhanahu wa taala memujinya. Penduduk langit dan bumi memohon ampunkan untuknya karena kebaikan dan karena tersebarnya sebuah ilmu yang dihasilkannya. Yang keempat, keutamaan dakwah kepada Allah dan mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Artinya di sini mengajak kebaikan juga mencegah kepada kemungkaran, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Keseluruhan materi yang saya sampaikan dari yang saya paparkan mengenai hadis mengajak kepada kebaikan dapat kita tarik kesimpulan, yaitu diantaranya satu, dengan harapan yang pertama hadis ini bisa menjadi sebuah motivasi bagi kita agar senantiasa bersemangat dan menyeru kepada kebaikan dan menjadi seorang dai atau seorang pendakwah. Hal ini tentunya sudah lazim, sudah sewajarnya dilakukan oleh seorang pendakwah, seorang pendai dalam menyerukan kebaikan, menyerukan agama Allah kepada banyak orang. Yang kedua itu mengajak kepada yang ma'ruf atau kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Hal ini artinya amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga yaitu apapun profesi kita, siapapun kita, menjadi apa posisi kita di masyarakat nantinya, hendaknya mengambil sebuah peran dalam dakwah ini. Jika mampu menjadi seorang mu'alim, seseorang yang mengajarkan agama Allah, walau yang diajar hanya satu dua huruf atau satu dua ayat saja, itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting kita ada niatan baik untuk mengajarkan kepada kebaikan. Yang keempat yaitu kalau semisalnya tidak bisa menjadi seorang mu'alim, seseorang yang mengajarkan kepada kebaikan, maka hendaklah menjadi seseorang yang menyokong tegaknya dakwah ilahi ini dengan menjadi yaitu mustami atau pendengar yang baik. Yang kelima yaitu ketika terkadang menjadi seorang mustami atau seorang yang menjadi penyokong dakwah kurang maksimal, minimal kita tidak menjadi seseorang yang menjadi penghalang seseorang yang sedang mengajarkan kepada kebaikan. Semoga Allah mencurahkan taufiknya agar senantiasa kita mampu memberikan kontribusi dalam mengajarkan kebaikan ini, mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai muslim yang taat, kita sebagai muslim yang baik sudah menjadi hal yang wajar, sudah semestinya kita menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran
kebenaran, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak akan ada kata sia-sia, tidak akan ada kata percuma dalam kita melakukan hal kebaikan, dalam kita melakukan menyerukan agama Allah Subhanahu wa taala, menyerukan kebaikan kepada semua orang, malah akan menimbulkan suatu hal positif tersendiri bagi seseorang yang mengajak kepada kebaikan maupun seseorang yang diajak kepada kebaikan. Saya kira saya cukupkan pemaparan materi pada kesempatan kali ini mengenai hadis ajakan kepada kebaikan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga bisa menjadi manfaat, semoga bisa diambil manfaatnya bagi saya sendiri, khususnya bagi pemirsa semuanya. Bila ada kesalahan itu murni dari saya sendiri karena kurangnya atau minimnya pengetahuan saya. Bila ada kebenaran, bila ada benarnya, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena saya hanya manusia biasa, manusia yang penuh salah dan dosa. Saya cukupkan. Akhirul qouli wallahu sabillil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.